nomornya ya. Jadi ada nomornya, untuk dewasa biasanya 16, kalau untuk anak-anak apa ya, 8 apa nomor 9 saya lupa. Ini kebalikannya dengan avocat. Kalau avocat kan semakin besar ukurannya semakin besar nomornya, semakin kecil ukurannya. Kalau ini sama, semakin besar ukurannya maka semakin besar nomornya, semakin besar ukurannya ya. Jadi ini untuk kita. Nah, ini produk-produk yang dulu masih ada ketemu di ruangan ya. Ini yang sekarang juga ada yang sudah enak, sudah ada ininya, tutupnya. Jadi nggak perlu menggunakan sepet atau tidak perlu menggunakan sepet ini ya, 10 cc untuk menutup ini, atau tidak perlu menggunakan klem. Kalau klem biasanya nggak mungkin kita taruh tunggal di pasien ya, pasti menggunakan ini. Kemudian kita ada NGT, sarung tangan steril gitu ya. Kemudian ada lidi waten. Lidi watennya harusnya 2 untuk melupas, itu mas, satu lagi untuk membersihkan lubang hidung ya. Tapi yang biasanya dibersihkan adalah lubang hidung yang akan kita masukkan selang NGT begitu ya. Kemudian bengkok, ini ada sepet 10 cc dan sepet 50 cc, ini untuk bilas lambungnya. Kalau memang kita akan memberikan nutrisi, maka kita sekalian ada yang untuk nutrisi, ada minum air putihnya. Sudah ya, untuk nutrisi sudah diwajarin belum? Sudah ya. Prinsipnya dalam berikan minum putih dulu hangat, terus baru nutrisi, terakhir harus dibilas dengan dengan air putih. Harus benar-benar selangnya bersih, jangan sampai masih ada noda-noda sisa-sisa dari susu, karena susu itu mudah basi. Kalau basi pasiennya bisa-bisa jadi diare, gastroenteritis lagi gitu ya. Kom berisi air untuk ngecek apakah nanti selangnya sudah masuk lambung atau tidak. Kemudian ini kom kecil. Untuk apa kom kecil? Untuk NaCl tadi ketika kita membersihkan lubang hidung ya. Kemudian ada plester. Plesternya boleh pakai hipavik, boleh pakai plester. Pakai hipavik aja bang. Nah, nanti kita menggunakan plester untuk memfiksasi di sini dan di sini gitu ya. Kita siapin. Alatnya sudah lengkap semua. Ini boleh dibuka yang mana bang? NGT-nya bebas. Nah, ini juga ada yang kemasannya kayak gini. Jadi di ruangan tuh fleksibel ya. Kamu nemunya apa gitu ya. Jangan aku maunya yang ada tutupnya bu. Kalau nggak ada tutupnya saya nggak mau masang. Gitu ya. Oke, sarung tangan steril, perlak, NaCl, semuanya kasa. Untuk ini, dan yang paling penting juga ini jeli sebagai pelumas. Jangan sampai kita masukkan ini tanpa pelumas. Ini darah, nanti berdarah ya. Nah, ininya apa, lubang hidungnya untuk pelumas. Ya, semua tisu kalau dibutuhkan, gunting plaster, kemudian pinset anatomis dan klem ya. Ini klem namanya ya. Ini harus nyangkol loh ya. Kalau nggak nyangkol nggak ngunci ya. Kasa sudah cukup ya semuanya, alatnya ada. Oh, satu lagi stetoskop untuk mengecek juga. Jadi nanti mengecek itu ada 3 teknik. Yang pertama dengan cara memasukkan ujung ini ke dalam air yang berisi air, foam dalam air, atau dengan menggunakan sepet kita masukkan udara 10 cc sambil kita auskultasi di area epigastrik di daerah lambung sini. Kemudian kita dorong dengan kuat, kita dengarkan udaranya masuk nggak, gitu. Kalau dengaran berarti itu benar masuk ke lambung. Kemudian cara setelah itu diambil. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mengaspirasi isi lambung. Biasanya warnanya apa? Cairan lambung bisa warna apa? Kuning. Agak kuning ya, kuning kecoklatan gitulah ya. Bukan kehijawan tapi agak kecoklatan. Oke, semuanya sudah lengkap. Kita mulai dari awal. Prainteraksi sama identifikasi dulu, cek data program pasiennya untuk apa. Kemudian jangan lupa nyiapin alat sudah lengkap. Kemudian apa lagi? Cuci tangan. Masuk ke pasien. Assalamualaikum. Kalau belum kenal, kenalan. Nama saya, pentingnya kita menyebutkan nama adalah sebagai identitas. Ketika ada apapun kejadian tidak diinginkan, dia paham perawat siapa yang melakukannya.
Ya jadi nggak semuanya tertuduh. Apalagi mahasiswa praktekan kan seragamnya sama semua. Yang beda ini pelisir jilbabnya tok, gitu kan. Kalau ada KTD kita nggak pernah ngomong, ibu kenalkan saya Tina, saya dari UMP, hari ini saya mau melakukan pemasangan NGT. Apa itu NGT? Selang makan ya Bu. Selang makan tujuannya untuk apa? Karena ibu tidak bisa makan, harus dibantu masuknya nutrisi itu dengan menggunakan selang makan. Gimana ibu? Sudah, nanti saya masukkannya lewat hidung, nanti selangnya akan masuk ke lambung ibu. Jadi nanti tidak usah mengunyah makanan, gitu ya. Setelah selesai menjelaskan prosedurnya tadi, bagaimananya, kemudian kita siapkan pasien, atur posisi, letakkan alat sedekat mungkin dan sememudahkan kita melakukan. Gimana ibu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu sudah siap, nanti tolong ibu rileks saja dulu ya. Jadi pasiennya biasanya kan ketika kita pasang itu pasti ada cemas, takut, kemudian dia juga itu ya saat dimasukkan biasanya langsung gitu. Nah itu agak mual-mual dan sebagainya. Nah itu harus kita inikan, jaga privasi ya, kemudian atur posisinya pasiennya gimana, mau semipolar mau seperti ini bebas gitu ya. Nah kemudian kita pasang perlak dulu. Ibu saya pasang perlaknya dulu ya. Nah, maaf saya pasang dulu. Nah, pasarnya sudah, privasi sudah, ini sudah, kita dekatkan bengkok untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya selimutnya nggak boleh dibuka, nggak usah, gitu kan. Kemudian kita buka semua alat. Ini sudah berisi air, ya. Kemudian ini belum ada NaCl-nya, kita isi NaCl, ya, untuk membersihkan lubang hidung. Kemudian kita siapkan, oh ya ini maaf di sini ya, kalau masih dalam bungkus ya kita buka bungkusnya yang memudahkan kita ini. Nah kemudian kita pilih salah satu, tanyakan mau lubang hidungnya mana Bu yang mau di ini, kalau enggak kita ini, maaf ya Bu kamu ini rasakan hembusannya lantaran mana gitu ya. Jangan sampai pasiennya di hidung kanan, lubang hidung kanan ada polipnya, kalau pasang di situ ya nanti nggak bakalan masuk. Ya kan polip kan menonjol ya, jadi sebelahnya gitu. Nah kita siapkan, kalau misalnya oh saya cuma ini lubang hidungnya nggak terlalu kotor, cukup yang dibersihkan yang tadi yang akan dipasang. Dan kita siapkan, ini ada tempat untuk membukanya. Nah ini kan masih steril. Nah kejangan ini Hipavik kita siapkan untuk persiapan memfiksasi, paling tidak ada 2. Kalau misalnya kita butuh yang agak panjang, boleh mengarah sini ya. Kenapa di atas troli? Biar jatuhnya di atas troli ya. Kalau misalnya sudah cukup panjangan mana? Oh kalau panjangan ini ya, jadi kurang panjang saya mungkin. Karena kita akan bikin satu kupu-kupu ya, ngerti kupu-kupu? Fiksasi yang menyilang, wing bentuknya wing. Ini lebih panjang nggak? Win. Ya, oke, iya udah dipanaskan. Dah selesai, semuanya udah siap, udah ready untuk kita melakukan pemasangan. Nah, sebelum kita lakukan pasang, kita jangan lupa memakai sarung Tangan. steril. Prinsip sebenarnya bersih, tetapi alat yang akan kita pasang ke pasien harus dalam keadaan steril. Kalau ada tempat
ini buang ke situ. Kalau misalnya nggak ada, nah ini kan ada R sama L ya. Nah, jika pakai sarung tangan jangan kena ini, jangan kena baju dan sebagainya ya. Kalau juga langsung masukkan. Ini harusnya perhiasannya dilepas ya ketika kita mau pakai ini, kalau menghambat gitu ya. Kalau enggak ya silahkan. Kalau biasanya sih sarankan selama praktek tuh enggak memakai perhiasan. Sudah selesai ya, sudah rapi semuanya, kita sudah aman. Kemudian kita bersihkan hidung pasien. Tadi mana yang sudah dibuka ini enggak? Sudah, tolong Mbak dibukain Mbak, ini nutup lagi ya. Kalau enggak dijatuhkan ke situ ya boleh, ketika dibuka terjatuh di situ. Kita bersihkan seperti tadi sudah memilih hidung yang sebelah sini misalnya. Maaf Pak, maaf Bu, saya bersihkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kalau misalnya satu liter badan kurang, kita bersihkan. Tapi biasanya di rumah sakit jarang dilakukan langsung karena kondisinya gitu ya. Dan setelah selesai kita ambil ini ya. Nah, kita ambil. Ini kan bagian dalamnya steril kan? Nah, ini steril semuanya. Kita gulung di sini. Kemudian posisi kepalanya tadi sudah ditinggikan kan posisinya ya. Kemudian sudah diatur posisi kepalanya. Kemudian sebelum kita pasang kita harus ukur. Ya, cara mengukurnya adalah dari hidung ke daun telinga. Ini nggak boleh nempel kayak gini ya. Ini salah. Jadi gini, jangan sampai nempel. Jadi kira-kira, nah segini. Nah begitu ya. Oh ini sudah ada. Kemudian dari hidung ke arah prosesus sipoideus. Mana? Prosesus sipoideus. Di mana itu? Prosesus sipoideus. Ini nih, sternum. Tulang iga kan ada yang lancip begini. Nah itu, ujung sternum situ. Lekukan tulang iga itu. Nah dari situ, jadi kita sudah kira-kira ya. Rasanya tadi ketika sebelum masang perlak kita sudah ancer-ancer gimana prosesus sipoideus pasien. Nah ini kita dari hidung, kita juga nggak boleh nempel sama di sini. Nah ini kebetulan ada nomornya, berarti kita tahu oh 55 cm yang akan kita masukkan ke dalam saluran pencernaan tadi. Nah kalau tidak ada maka kita harus kasih tanda dengan menggunakan klem. Jadi udah kita ambil klem tadi. Selain kita memberi tanda, juga kita menutup lubang dari MGT agar tidak ada udara yang ikut masuk pada saat pemasangan. Sudah, ini aman kan? Kalian atur senyaman mungkin, seenak mungkin pada saat melakukan tindakan. Ini steril, alatnya steril gitu ya. Jadi yang enak gimana nih? Saya ini dibulunya begini, malah pasang-pasang. Maaf. Ya, jadi nih kita gulung dengan baik. Nah, setelah ini kita tadi, maaf, saya lupa. Harusnya tadi jeli sudah disiapkan di sini, Mbak. Minta tolong, Mbak, diiniin. Buka jelinya. Kemudian jatuhkan di sini. Nih, dipaksa. Jangan nempel, no. Nah, jatuhkan aja. Terus lagi, hop. Nah, gitu ya. Jadi harusnya tadi awal, setelah semuanya disiapin, dibuka-buka, ini juga termasuk menyiapkan jeli. Ya, jelinya sudah disiapkan. Kita berikan jeli. Ya. Cara memberikan jeli cukup dioleskan begini saja. Ya, jangan kalian tekan begini. Kalau kalian tekan, jelinya justru masuk ke kasak. Jadi cukup dioleskan saja. Ini kan pada masuknya di kasak. Jadi dioleskan biar nempel di selangnya. Ya, secukupnya 10 sampai 15 cm. Itu ya. Ya, ini sudah ada pelumas semuanya ya. Nah, setelah sudah, kemudian kita minta pasiennya untuk begini, hiperekstensi. Ini boleh kamu memasukkan dengan menggunakan tangan, boleh juga dengan menggunakan pinset.
Kamu nanti seperti ini. Pak, maaf, aku maaf kepalanya menengadah. Tujuannya untuk biar ketika menengadah mulutnya dia terbuka, sehingga kita bisa memantau ini sudah masuk sampai ke tekak sini apa belum. Sakit. Ya, Serem. lumayan. Tarik nafas dulu Bu, ya relax, saya masukkan ya, buang lewat mulut. Serem. Lagi sampai kita lihat kondisinya dia siap. Ya, jadi jangan ayo Bu, serahkan. Nah, nggak panik. Nanti agak sedikit nggak nyaman ya Bu, sama ada benda asing yang kita masukkan. Ya, coba lagi Bu, tarik nafas, buang lewat mulut. Iya, pinter. Saya masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke posisi kepala, coba dengar. Nah, sambil kita lihat di lubang mulutnya. Ya, tarik nafas sambil nanti bantu menelan ya Bu. Saya masukkan dulu. Ya, pastinya pasti mukuk-mukuk. Nah, ketika sudah terlihat sampai tepat, Ibu merunduk sambil bantu telan. Ya, terus telan. Ya, bagus. Lagi Bu. Ya, terus telan. Gimana? Ya, Jelinya nggak pahit. Ya, terus dibantu telan. Jelinya nggak pahit, Pak. Otomatis selang ini Jelinya akan nggak pahit. terbantu masuk ke dalam saluran nafas, saluran pencernaan. Ketika kita tidak pasiennya gelegapan atau pasiennya langsung sesak nafas, kamu tarik dulu. Berarti ini ada sesuatu yang masuk ke tadi kan di mulut itu kan ada rongga ya. Antara saluran nafas dengan ini. Tandanya gitu, bukan dicabut semuanya, tarik dulu. Oh ya Bu, Ibu bantu telan. Biar tadi masuknya ke saluran pencernaan. Ya, bantu telan Bu, sebentar lagi selesai. Terus telan, ya pinter. Kita masukkan sampai benar-benar ini semua masuk sesuai dengan tadi tandanya. Ya, pasiennya ketika dia menunduk dan menelan, ini sangat kooperatif, akan memudahkan kita. Begitu ya. Nah, itu. Ya, jadi bahasanya itu telan. Jadi untuk salah masuk sebenarnya Capek, aku udah tidak capek. ada. Tapi kemungkinan ruwel di organ salurannya itu kemungkinan ada karena tadi pasiennya nggak bantu menelan. Jadi ngeruwel di sini. Cuma Habis itu saya pasiennya menuju tetap capek. nafas. Itu kan saya itu langsung tarik dulu. Ya, terus Ibu tolong bantu. Nah, atau ketika langsung ini kok langsung batuk. Nah, itu berarti kayaknya nenggol saluran pernafasan gitu ya. Jadi itu. Kita masukkan, ya bagus Ibu, telan terus, ini sudah mau selesai, kita ambil frame-nya ya. Ketika frame mau dipakai lagi, jangan dibuang di situ ya, masukkan ke bengkok, ke sini boleh ke pom. Nah, ini masuk semua ya, gitu ya. Alhamdulillah Ibu udah masuk nih. Nah, ini setelah selesai, kita tadi jangan langsung buru-buru ini, kita cek dulu, ada berapa tadi cara cek? Ya, yang pertama kita cek dulu. Ini pastikan jangan ini kita pindah, tekuknya pindah. Jadi nggak ada udara. Kita ambil foam. Ini kan sudah aman, sudah selesai. Foam yang ada airnya masukkan. Setelah sudah di dalam, baru kita buka ininya. Kalau ada gelembung berarti dia masuk saluran pernafasan. Tapi kemungkinan untuk itu tidak, karena apa tadi sudah kita lihat. Pasiennya aman, bantu nelen, kemudian tadi tidak ada tanda-tanda pasiennya langsung sesak nafas, batuk, membiru gitu kan, langsung pucat gitu kan, itu tidak ada. Kalau tidak ada gelembung berarti dia sudah masuk ke mana? Lambung. Ya, tidak meruwal gitu ya posisinya. Nah, sudah satu. Langkah yang kedua yaitu dengan tadi mengaspirasi isi cairan lambung. Kita sambungkan. Ketika menyambungkan posisi ini masih diklaim. Kalau misalnya aduh kangelan, ya nekuknya di sini, ya sehingga kalian memudahkan bekerja. Nah, kita tarik cairan lambungnya. Nah, sampai sini aja, jangan tarik sampai katon sini. Kamu yang sensitif banget lalu tuh, ya sampai sini aja. Pasienmu juga sama. Pasti kan dia akan merasa nggak nyaman. Cukup kelihatan di sini sudah selesai. Dorong lagi nggak apa-apa. Cara yang kedua, kita tarik cairan lambung. Cukup terlihat di depan sini. Pasien nggak lihat, kita yang lihat sedikit. Oh, berarti ini sudah masuk. Ya, kita tekuk lagi. Langkah yang terakhir yaitu dengan menggunakan udara dan stetoskop. Kita siapkan dulu 10 cc.
udara, kemudian kita pasang begini ya. Ini kalau kayak gini sudah aman, Ini kita apa ya? mau pakai Tapi mana stetoskop, Pak? aman kan? Belum Nah, selesai. kita pakai. Jangan tolong dipakai stetoskop, kamunya megang gitu aja. Gitu aman. Kita masukkan telinga kita gitu ya. Kemudian kita tadi letakkan stetoskopnya di mana? Pas di atas lambung. Kita buka sedikit ininya. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, Maaf saya ya Sal. akan ngecek apakah selangnya sudah sampai di lambung. Ini posisi lambung ada di kiri ya. Kita meraba Urung sebelah madem, kiri Pak. ini. Kemudian kita hendakkan langsung klek gitu. Jangan pelan-pelan ya Ya Rabu. Allah meraba. Pelan, aduh apa sih kerungu apa gitu ya lang, nggak dengar tiupan angin dan kadang kita nggak dengar, apalagi angin yang ada di dalam lambung. Jadi kita ini 10 kita langsung dorong dengan cepat gitu, sehingga kita dengar pluk, gitu. Kalau sudah selesai, oh sudah benar masuk lambung, kita lepas ini, kita tarik lagi udaranya ya, nanti pasiennya kembung. Sudah selesai, kita baru fiksasinya tadi. Ibu alhamdulillah ini sudah selesai, sudah masuk, tinggal saya plester ya. Ini tadi dibuang dulu udaranya, takut ke dorong ya. Kemudian kita tutup dulu dengan menggunakan ini atau dengan tadi menggunakan klem bebas. Yang penting ini posisinya tertutup, terkunci. Nah setelah selesai, ketika kita mau memplester, memungkinkan kita tetap menggunakan sarung tangan, kita gunakan sarung tangan. Tapi kalau kita kesulitan, boleh sarung tangan sudah dilepas begitu ya. Nah ini kan sudah selesai, kita ambil tadi mana yang paling panjang ini ya. Kalau saya itu kadang kesulitan dengan menggunakan. Nah kita buka ya, kemudian kita taruh di bawah ini. Maaf ya Bu, saya pasang perekatnya biar ini tidak copot. Copotan. Ini, kemudian ini. Pasang apa itu? Ya, sudah. Kemudian satu lagi di sini. Tanyakan mau di pipi kanan apa kiri Bu, gitu ya. Kiri. Pipi kiri. Setelah selesai kita fiksasi ini ya. Nah, Bu, ini nanti jangan dicabut. Ini sudah aman, sudah ini. Kita taruh paling atas. Ya, kalau misalnya tadi kita pakai klem, ya diganti klemnya dengan ini. Sudah selesai, kita gulung ini. Jelek. Nah, posisi pasien nanti dirapikan kembali, gitu ya. Kemudian kita lepas sarung tangan. Biasakan membuangnya, letakkan di taruh tengah terus dibungkus oleh tangan yang satunya. Jadi sehingga ketika ada darah apapun aman dari kamu. Selesai begini. Udah. Kita rapikan. Nah ini untuk yang ini. Nah untuk bilas lambung